يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى عبد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفة الأرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم رفعت على معنا من الجميع ثم رفعت على من الجميع ثم رفعت على من الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة ثم رفعنا به جميع خيار أمة حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah malam Jumat keempat tepatnya tanggal 26 Februari 2026 kata orang bertepatan dengan malam 9 Ramadan 1447 Hijriah. Malam 29 berarti 20 hari lagi ya. Ani ngitung dekat lagi loh, lumayan. Nah, tinggal 20 hari lagi lebaran nih, gitu, 29. Masih bagus, ya. Laler ngapain sih. Allah mak ini paling takut, ini malah laler. Tuh ada laler tuh. Apa minyak wanginya kayak ibu kentut ya? Oh, ini kenapa ini tangan biru nih? Allah mah paling takut melaler. Orang wangi nggak dilalerin ente. Ini nggak dilaler nggak ya? Ya orang sama. Iya sama, ngapain? Kok udah sama ngapain memusuhan? Searah, sejalan, sevisi, semisi, nggak ada pertentangan. Di muka umum pertentangan. Kalau ente mau kenal orang di muka umum berantem, dan di luar di restoran makan bareng ente. Tuh kehancuran muslimin nggak pernah bisa mengenali, iya keributan yang terjadi. Udah dia media berteman ente, tawuran dia media berteman ente. Arti dia media dari kelompok mereka ada 2 orang, ada 2-3 orang berteman di luaran, pakai HP, lu mulain, ceker. Tuh 40 tahun yang lalu udah begitu ente. Saya tahu dari mana? Pengalaman. Tahu dari mana? Informasi. Tahu dari mana? Tahu dari Intel. Jadi juga pemainnya. Terus berkesinambungan ini sampai sekarang. Mati-matinya Allah Ta'ala yang matiin. Provokator-provokatornya matinya sama Allah Ta'ala bukan sama orang. Karena mereka anggap nggak ada apa-apa. Makanya Anda ulang lagi nih sifat-sifat munafik. Cara kerja mereka. Biar Allah pelihara ente selamat. Ya selamat nggak jadi munafik, nggak terprovokasi dengan perilaku munafik. Banyak munafik datang mana? Kalau Anda ribut dengan sesuatu atau terhadap sesuatu datang dia. Lawan Habib, saya di depan Habib, saya di samping Habib, saya akan bantu Habib. Anda ketawa, gimana orang mau bantu agama, dia sendiri nggak kenal Tuhan. Gimana orang mau bantu Anda, dia sendiri nggak ada di pengajian. Itu sudah jawaban. Karena malam Jumat keempat tepatnya tanggal 26 Februari 2026 kata orang bertepatan dengan malam 9. Catat, malam 9 Ramadan. Berarti tinggal 20 lagi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi syahni wa daraji ya Rasulullah.
Ya Rafi Asyah Ad-Daraji. Kata Syekh Imam siapa ya? Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Alhamdulillah. Wa ammal munafik, adapun orang munafik sifat-sifatnya, cara kerjanya, fafil hujurat, ada yang di kamar-kamar. Ibarat orang namu ngobrol. Bisa dimati. Ngobrol. Seakan bertamu, dia sedang merencanakan sesuatu. Ente. Di ruangan-ruangan, secara umum di kamar-kamar, di ruang-ruang tertutup. Ngopi. Gimana? Sudah. Sedang berjalan. OTW. Inti dalam kebaikan nggak bisa begitu. Inti dalam hal-hal yang Allahu Akbar, inti jaminan surga nggak bisa berbuat seperti mereka. Orang munafik. Anda banyak belajar nanti dari munafik. Anda banyak belajar. Otak Anda itu banyak belajar dari munafik cara kerjanya. Sehingga ente anak akalin, selamatlah Anda dari kemunafikan. Yang munafik dalam arti hati dan perbuatan. Munafik ada dua, ada amal perbuatan, ada munafik hati, munafik iman. Gitu. Kalau ucapan kadang-kadang biasa sih, tapi perbuatan menentukan, hati memastikan. Anda banyak dapat ilmu dari orang munafik ente. Di sisi lain Anda suka nonton video tuh. Hebat. Penyamaran sampai sejauh itu. Di akhir baru ketahuan. Dia udah selamat. Dari 3 yang bekerja, 2 selamat, 1 mati ketembak. Itu film ente mau jadi ilmu, bukan ente nonton kayak menikmati tontonan, enggak ente ilmu. Gitu. Apapun, ente mesti menyerap sebagai ilmu. Apapun itu, mesti jadikan ilmu ente. Oh ya. Itu laki hebat amat. 3 laki-laki, ngerayu gak dapet. Dia sebelum beli kerupuk doang ente. Neng, nih kerupuk neng nih. Tuh, ada yang ngasih tadi buat neng, saya cuma nitipin doang. Siapa? Tahu neng siapa. Udah dia yang mau berbagi, dia yang bagi. Akhirnya apa? Dia bisa berkata dengan itu perempuan. Jago itu. Oh, ente akal ente enggak sampai ke situ. Orang munafik bisa begitu ente. Menawarkan jasa. Apalagi seakan-akan dia berbuat baik yang Anda enggak kenali, tahu-taunya merambat. Mepetin ente punya diri. Woi, ini orang dari mana? Tahu-tahu mengakrabkan diri sama anak, mengakrabkan diri di tengah-tengah kawan kita. Satu masa ente naik motor, ngelihat, tuh anak ada di situ kok. Paham tuh omongan ente, ente. Habis ente. Kalau itu ente nggak paham gimana iman ente berasa aman. Barang siapa yang aman dengan imannya, Allah telah cabut segera dia. Iman naik sebentaran ente lalai aja Allah telah cabut dari hati ente. Gimana dalam kehidupan ente enggak sadar. Ini orang tadi di sini nih, sekarang ada di sono. Di sini namanya A, di sono beda namanya beda. Woi, ini dapat ilmu dari situ. Pengalaman 40 tahun minimal 40 tahun. Adapun cara kerja munafik adanya fil hujurat di kamar-kamar. Waktu rugot di jalan. Apa aja pura-pura ngobrol, main gitar, nyanyi-nyanyian, olahraga. Apa aja yang bisa menarik perhatian orang. Tapi sasaran tembaknya ada dia. Ulang. Orang didapat tertarik dengan dia cara kerjanya. Dia dengan kawannya semakin akrab untuk berbuat lebih. Gimana lagi. Dapat ente. Pura-pura main gaple, main kerambol. Ya, jago ente nggak punya sifat pura-pura. Kenapa? Orang ente polos tanpa ilmu. Orang polos tanpa ilmu terjebak dalam kejahatan ente. Polos tanpa ilmu terjebak dalam kejahatan. Artinya ente nggak tahu dibawa ke arah kemana nih. Ente ngaji aja. Ini arahnya kemana ini? Nggak jelas ini. Ini main lari-larian ada apa nih perlombaan lari di bulan puasa? Ada apa itu tentunya bisa seperti itu? Ada apa ya?
10-20 tahun nggak pernah terjadi di kampung ente lari-larian, perobaan lari bulan puasa. Kok sekarang sudah mulai terjadi? Itu ente waspadai dong. Tapi ente nggak peduli. Siapa sih makhluk sekarang peduli tentang makhluk lainnya? Wah, hanya orang mukmin yang bisa peduli kepada saudaranya ente. Hanya orang mukmin. Orang muslim enggak. Orang mukmin peduli betul. Langkahnya diperhitungkan. Penglihatannya yang nggak pernah kedip ketika dia melihat sesuatu yang ganjil, aneh di hadapan. Wah, jago orang mukmin, jago. Pantas. Jangan segala sesuatu nunggu perintah guru. Mana yang jadi baik dan menguntungkan kamu, kerjakan. Ini bicara ilmu, ini bicara agama. Jagoan itu. Kan udah kasih contoh. Ente kan sudah di segini, udah di dada ente. 10 tahun lagi udah segini ente. Tinggal ke 10 tahun ke depan udah segini ente. Kalau enggak Allah terpelihara ya. Pemeliharaan Allah Ta'ala sesuai dengan upaya dan usaha. Allah Ta'ala memelihara hamba dalam kebaikan iman dan amalnya sesuai dengan upayanya, sesuai dengan usahanya. Kalau orangnya berislam beriman tanpa usaha, keluar jauh dari tuntunan. Mesti hebat, mesti pintar, mesti kuat. Artiin hebat itu apa, pintar itu apa, kuat itu apa, artiin sendiri. Kan itu orang-orang dewasa, pernah sekolah SMP minimal, sebodoh-bodoh ente kan SMP. Biar pintar. Bergaulnya mesti apa ya? Sama orang-orang yang macu ente, yang dorong ente, tendang ente, mukul ente, begini goblok, tolol, begini tolol. Baru kawan. Bukan yang ngajak ente berleha-leha. Tak rokok deh. Ya. Mati. Tuh, adanya di kamar-kamar, turgo di jalan. Ini jalan, tahu ente jalan. Jalan itu apa tahu? Apa yang ente datangi tentu melalui sebuah jalan. Sepanjang jalan tuh mana apa? Aneh jangan kan. Di Mekah dia aneh begitu. Di Madinah aneh tahu orang-orang yang gituan. Di Mekah ente, daerah suci, kumpul musuh-musuh Allah Ta'ala. Daerah suci ente. Di tempat suci, ada. Wih, bagus kalau pelihara ente nggak seperti anak, bagus. Kalau ente kayak anak udah gila ente. Ente kayak anak, gila ente. Tapi emang Allah Ta'ala memberi sesuatu kepada hamba sebatas yang hamba itu kuat menerima beban. Kalau ente kayak anak, Allahumma gila ente, gila. Makan. Gila makan. Sifat munafik adanya di ruang-ruangan, di kamar-kamar, di jalan-jalan. Gimana cara kerja mereka di kamar, di jalan-jalan? Yusirruna ghairu ma'yulinun, bahasa Indonesianya merahasiakan hal-hal yang bukan mereka teriakkan, merahasiakan hal yang bukan mereka suarakan. Ya, menyembunyikan apa-apa yang mereka suarakan. Suaranya, demokrasi, udah penindasan. Paham ya? Demokrasi, udah penindasan yang berjalan. Toleransi, udah ente dipijak. Mendengungkan toleransi, udah ente dipijak. Nggak sadar. Terorisme, permainan Anda ya. Gue tahu. Apa-apa terorisme. Penghancur negara nggak pernah dibicarakan. Ya, pengkhianatan bangsa dan negara nyata dalam sejarah nggak pernah Anda bicarakan. Terorisme selalu dalam pembicaraan. Toleransi selalu dalam dialog terjadi. Alah, lo ngomong gue tahu, jangan kayak bohong. Tuh aneh begitu orangnya. Pancasila taek. Buktikan dalam kehidupan Anda selagi menjabat. Ketika menjabat sampai tuntas, ya jiwa Anda Pancasilais. Enggak ada sono sini, giana gini, gono gini, enggak ada. Kau bersih. Baru, sekarang udah terlambat. Siapa yang menerapkan Pancasila? Orang ketawain. Ya, profesornya teriak, musuh Pancasila adalah agama. Profesornya teriak, musuh Pancasila adalah agama. Di televisi ini nggak pernah dengar.
Profesor teriak musuh Pancasila itu agama. Siapa dia? Nggak dipermasalahkan. Ya, ketika orang munafik terpleset lidah, pendukungnya hebat ente. Pendukungnya hebat yang menjadikan. Ya elah. Sifat orang munafik. Masa munafik begitu ente ngaku orang mukmin, nggak ngerti apa-apaan. Kasihan Anda. Yusriun ghairu mayu'linun. Ya, merahasiakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka utarakan, apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka sampaikan. Merahasiakan apa yang mereka sampaikan. Jadi ini nunjuk ke sono, sebetulnya ini nun malingnya. Dia lagi nutupin maling sebenarnya sebetulnya. Gitu. Ini kan orang-orang yang, itu punya TV gak sih? Kali TV masih hitam putih, banting. TV hitam putih, itu punya HP, itu lihat. Ada orang-orang yang cinta negara, itu ada. Dia buka tabir-tabir di balik tabir. Kenyataannya begitu, bohong. Begini sebetulnya yang terjadi. Ada, tapi kan kalah. Di Semen 1 orang punya 10 alat untuk memadamkan ini. Ya, kita buzzer-buzzer kan banyak. Di Semen 1 tulus ikhlas. Negarawan kan tulus ikhlas, tulus kering. Diputer dia mau buzzer. Kalah suaranya, ditutup habis. Kebenaran selalu ditutup. Selalu kebenaran itu. Pak Prabowo baru ngerasain tuh jadi presiden. Nah, udah makan tuh jadi presiden. Iya. Tekelap. Pak Prabowo doang yang tekelap itu. Ngadepin koruptor. Ngadepin hal. Allahumma dia tahu keadaan dia. Pak Prabowo tahu keadaan, tapi strateginya beda. Dia enggak dengan kekuatan, enggak. Ya, dengan merendahkan diri. Iya, memberi kesempatan, merangkul untuk menyatu. Itu strategi Pak Prabowo. Tahu keadaan. Orang pintar kan tahu keadaan bukan menerjang. Ya, mengatur lagi siasat bagaimana caranya nih. Terutama koruptor. Gimana selebihnya? Ya. Gitu. Deh. Tapi kalau tanggokan nggak bisa digituin, nggak bisa. Mau pakai cara apa dan liatin ya. Yusrun ghairu mayu'linun, ya, perhatikan hal-hal yang bertolak belakang dengan yang mereka umumkan, yang mereka katakan. Sama juga pengertiannya sama. Wa yudmirun ghairu mayudhirun, artinya sama. Ya, menyembunyikan hal yang mereka perlihatkan. Itu kalau asar yusirru merahasiakan ya tujuan yang sebenarnya. Kalau yudmirun dia kata hatinya, suara hatinya enggak seperti yang dia sampaikan. Dia suara hati dia, hati nurani dia enggak begitu, tapi seakan. Orang mati diindas mobil sama polisi. Datang ke kuburan nangis-nangis. Dia apa hubungannya? Apa hubungannya? Lu siapa yang mati siapa? Ini pahlawan rakyat. Kalau dia pahlawan rakyat, lu mati dong jadi pahlawan. Kan gak mau. Ini hidup dalam nikmat. Subhanallah, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ketara amat itu perempuan. Ya ente gak paham. Ini gak pernah nonton TV ya? Waktu tukang ojek tabrak sama mobil polisi kan mati tuh, dikuburin. Ada gak perempuan yang baca hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir? Kan oneng ngomong begitu. Baru paham lo ya. Ente sesuatu mesti pakai gambaran nyata, mesti pakai aduh ente sayang. Jangan terlalu mikirin makan mulu dong. Jangan terlalu mikirin hidup ente buat makan, jangan ente. Makan kebutuhan dasar. Bisa mati, tapi dada mesti bersendikan nih nilai. Jadi ente enggak sama dengan binatang. Beda manusia dengan binatang antara makan sebagai kebutuhan dasar dengan ilmu pengetahuan beda ente. Ini bicara agama. Kan wali-wali besar kata ikhlasnya siapa ada lupa tuh. Itu. Gimana rasa syukur perut. Tuh, perut bakal makanan. Di atas perut bakal ilmu.
Tuh, manusia mesti begitu. Perut bakal makan, di atas perut bakal ilmu. Agama itu nikmat agama. Alhamdulillah. Beres Ahmad. Nggak paham nggak apa-apa deh, ntar ya paham sendiri kalau ditanggung. Kalau begitu yang ente ketahui, kalau begitu yang ente sadari, kalau begitu apa yang tampak dalam penglihatan Anda, fa'tabiru, pikirin. Inkarahum, kemungkaran mereka, keingkaran mereka, penolakan mereka, rabbahum, sebagai Tuhan mereka. Pikirin tuh, mereka demikian menolak habis-habisan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kalian. Dengan cara apa mereka bisa memperlihatkan kebusukan seperti itu? Bi'amalihimul khabithah, dengan cara kerja mereka yang demikian licik, yang memporak-porandakan kebersamaan, yang menjadikan satu dengan lainnya saling curiga, yang menjadikan satu dengan lainnya saling bermusuhan, yang satu dengan lainnya saling tawuran. Pikirin cara kerja mereka. Pikirin, dasar cara kerjanya. Nggak ketahuan dari mana, tentunya dampaknya nyata. Tuh jagoan. Jago orang bisa begitu ente. Ente 1000, kalah sama 3 orang. Ente 1000, kalah sama 3 orang ente. Sono 1, 100. Ulang bareng, naik sono, di sono. Diembuskannya isu apaan aja yang akal ente keterima. Diisukan apaan aja yang akal ente keterima. Dulu 20 tahun lalu udah kan kata gitu. 25 tahun yang lalu di Al-Busra udah kata gitu. 20 tahun lalu minimal udah kata gitu. Ente 1000, enggak dah. Najis gasi goyor air enggak jadi bersih. Najis digoyor air enggak jadi bersih. Orang najis di situ, airnya di situ. Artinya ilmu siapapun juga, pandangan nasihat bagaimana juga, kalau tidak ada daya serap ente untuk menerima tak sehingga menyaring dari kotoran yang ada, dari pandangan agama yang suci, itu enggak manfaat. Itu. Tafakkaru, pikirkan oleh kalian. Inkarohum, keingkaran mereka. Robahum, tentang atau akan Tuhan mereka, dengan cara apa mereka bikin keingkaran sejauh itu, merusak tatanan sosial sejauh itu, bi'amalihimul khabithah, dengan cara kerja mereka yang demikian licik, jahat, sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Lihat itu jahat. Wailak, celaka kau ya. Kata istri Syekh, siapa tadi? Al-Imam Hasanul Basri. Wailaka, celaka kau ya. Qatalta waliyahu, kau bunuh kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Ente bunuh orang-orang yang sedang menata diri untuk selamat dalam kehidupan sampai datang usia dengan agamanya, biar jadi baik hidupnya, biar beruntung ketika berjalani kewajiban mereka. Wailak, celaka kau ya, orang-orang yang berbuat demikian. Qatalta waliyahu, kalian bunuh kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Siapa? Orang-orang yang sedang menata diri dalam hidup melalui nilai agama. Nggak merugikan orang lain, nggak merusak orang lain, nggak mengadu domba masyarakat, berjalan sebagaimana tuntunan agama. Anggun itu manusia, mulia itu orang. Celaka kau ya, qatalta waliyahu, kau bunuh orang-orang tipe demikian. Apakah itu bapak ente, emak ente, anak ente, cucu ente, atau diri ente, atau orang atau lingkungan, atau misalnya, atau besan, atau orang kan dan dibunuh cara-caranya. Digituin iya lo. Qatalta waliyahu, kau bunuh kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Tsumma tatamanna alaihi jannatahu, lantas kalian berharap surga Allah Ta'ala. Kok bisa begitu Ustaz? Tuh kalau Idul Fitri, tuh kalau Idul Adha, tuh kalau Maulid, tuh kalau Mi'raj, ya, tuh kalau tabligh kabar, tuh kalau ziarah kubro, semuanya ada berdukungan dahsyat ini. Hal-hal yang sifatnya melalaikan didukung dahsyat ini. Majelis ilmu, ntar dulu. Majelis ilmu yang memberikan cara kerja ente sehingga baik sesama, menguntungkan sesama, ya berakhir dengan husnul khatimah. Entar dulu udah berdukungan orang-orang semacam itu, dus para munafik. Dah ada. Tapi yang sifatnya kesemarakan yang dibuat-buat, sekehendak mereka punya aturan, baru mereka masuk di situ. 30 tahun yang lalu anda teriak-teriak, tapi kan mereka buruk sangka. Ya orang tanggung segalanya. Lebih jahat lagi tanggung hati. Orang kalau dia tanggung hati, menilai kebaikan sebagai sesuatu kesombongan. Itu tanggung hati namanya. Menilai kebaikan dianggap sebagai suatu kesombongan. Itu orang yang tanggung hati. Retak hatinya, naudzubillah. Udah ya? Belum nanggok nih? Nanggok dulu. Rugi kalau diterusin.
Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya Rabb, terima kasih banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah li afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, ya Rabb, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta jangan buru-buru, kalau nggak dikasih diri terus gituin terus. Gitu ini dari malu. Dia mana gitu ya nah, goblok amat. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شين الله يا رمضان شين الله يا رمضان شين الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحنان خائف إن غضبان يا صمد يا معطي بالعطاء طفتي جد لي هذا المختي بالرضا والغفران جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرها يعقوب حين زالت الأحزان Sri Syekh Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu anhu wa rahimana wa rajana syarif ad-darain amin taqabbal doa ya Rabb. Alhamdulillah. Syai'ani idza amilta bihima asabta bihima khairad dunya wal akhirah. Syai'ani dua perkara. Idza amilta bihima kalau ente kerjakan kedua-duanya asabta bihima khairal dunya wal akhirah. Ente dapati kebahagiaan hidup dunia akhirat. Ada dua perilaku, dua sifat yang apabila atau dua keadaan yang apabila kau kerjakan dua-duanya kau akan dapati kebahagiaan dunia dan akhirat. Pikirin. Satu. Udah duduk udah. Kata Syekh Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu anhu. Ada dua hal, dua perkara, dua keadaan yang apabila kau kerjakan kedua-duanya itu kau akan dapati kebahagiaan hidup dunia akhirat. Dunia kau dapat, akhirat mutlak. Wala utawil alaik. Anda nggak panjang lebar urusan itu, men deh. Berdua nggak dikasih tahu deh.
Walau tawil alik, ada nggak panjang lebar lagi nerangin. Nah, orang diajak ngomong itu gak paham. Gila, ada yang tanya, huma, ya Syekh, apaan tuh yang dua? Yang dapat mendatangkan kebahagiaan orang di alam dunia sampai wafat sampai di akhirat kelak, kok bisa dapat kebahagiaan? Apaan tuh yang dua itu? Tanya lagi. Dia ada dijawab oleh Syekh Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar ya Anwar Rasulullah ya Muhammad. Bisa tahmil, bisa tahammal deh. Tahmil mengangkat, membawa, tahammal ya mengangkat yang menjadi beban namanya ente. Tahammal matakrah. Angkat tuh beban yang ente enggak demen. Pikul tuh beban yang ente enggak senang. Kata dia, kalau mau bahagia hidup dunia akhirat, tanggung tuh, angkat. Panggul tuh apa-apa yang tidak senangi. Paham maksudnya? Panggul tuh apa yang tidak senang. Karena apa-apa yang tidak senang kan banyak di diri ente. Kita hidup pengen senang. Tapi datang penyakit, datang cacat, datang kemiskinan, datang hal-hal yang nggak masuk akal, yang itu beban buat Anda. Kalau kau mau bahagia hidup dunia sampai akhirat, tahammal ma takrah. Angkat tuh beban yang ente terima dari ketidaksenangan yang kau alami. Baru jadi pengantin, 3 jam tuh laki meninggal. Hordeng ya belum dibuka, hordeng kamar. Baru pintu doang, assalamualaikum. Langsung tuh laki pas buka pintu lihat bini, terus dia mati. Kan nyesek begitu. Baru lihat bini, ya elah buka hordeng. Orang dulu ngeri ya. Kalau mau masuk kamar pengantin ada pintunya dipakein hordeng. Tuh, pintunya pakai hordengnya. Kalau sekarang kan kagak. Orang kagak pintu enggak dihordengin itu. Dulu sih pakai apa? Inti enggak pernah kawin. Ya Rob, yang merengut mudah-mudahan enggak kawin lagi. Pintunya ada apa nih? Apa namanya? Bukan hordeng, dia itu diapain? Hah? Apa? Lampu orang miskin. Wah. Masa pintu dikelambuin? Bukan. Kalau pintu kelambuin kapan kau masuk? Dihias gitu dia apa nih? Iya ada nggak pernah ngalamin sih digitu-gituin tuh. Jadi kalau kita buka pintu gitu aneh tuh rombe-rombe kita tuh. Ente ngomong nggak pernah ngeliat. Apa sih? Namanya apa? Ke orang pengantinan kan suka di puade di pelaminan kan ada apa namanya? Toilet. Ya orang aneh kan, orang Betawi miskin nggak tahu apa-apa. Aneh bilang dulu rombe-rombe. Ada gitu. Itu dihiasin gitu. Tuh masuk ke kamar aneh tuh yang baru nih buat. Cantik di dalamnya. Pagi gitu cakep. Duduk aja deh udah banget. Oh ya ntar rame-rame naik ke kamar aneh. Tuh kamar aneh yang baru tuh. Duduk aja enak. Allahu Akbar. Orang kaya ada. Iya, cara serahin dia dah. Tadi ngomong apa tuh? Tadi ngomong apa pengantin ya? Ya pengantin. Mau masuk buka pintu, dalamnya udah pengantin perempuan itu. Ya, pintunya dihiasin deh cakep. Gitu, cakep, rombe-rombe gitu. Bukan rombe dari bahan gitu, dia tekuk-tekuk cakep. Lantas ada apa sih?
Ya kembang kayak ros, mawar gitu. Anggrek. Ada anggreknya, taruh cakep gitu. Jadi kalau kita masuk dibuka dulu pintunya. Jadi laki ini mesti buka nih orangnya atau orang yang bukain gitu. Pas lihat bini, lihat bininya mati. Ya si lakinya mati. Gitu. Allah. Assalamualaikum. Kayak dong dadap. Ya Allah, kayak don dadap. Buah apa yang bakal rujak bebek apa namanya? Bakal rujak bebek yang segini bulat gitu, yang bulat segitu itu. Kalau dia rujak bebek pasti ada gituannya. Bukan. Gedenya segini. Bukan atau lagi. Kalau dia udah lama bau. Kalau dia udah matang banget itu kepicak bau. Na'udzubillah. Apa ya? Segini. Kalau mau orang beli rujak bebek pasti ada tuh. Wajib ada tuh segitu. Iris-iris tuh dek. Dalamnya ada bijinya kayak bijinya. Yang aneh tanya semuanya orang miskin sih. Itu buah. Udah gak pernah kelihatan. Bukan mengkudu. Bukan. Buahnya segini. Kalau dia udah matang banget itu, dipijak pegang, baunya na'udzubillah. Tapi mukanya enak. Kok setiap rujak bebek pasti ada dipotongin gituan. Setiap rujak, gak namanya rujak bebek kalau gak ada gituannya. Bukan. Ayo, siapa yang tahu? Mengtuduh. Namanya daun apa ya? Apa ya barusan? Pace. Tuh, pace tuh. Hah? Oh, mengtuduh pace sama. Maafin salah nebak. Oh, pace mengkudu sama. Oh, itu tuh. Coba. Lihat bini kayak don dadap. Si laki rupa, lu pace setan. Pace sama don dadap sama itu. Seimbang. Iya, tuh pace tuh. Itu. Pokoknya setiap ada rujak bebek mesti ada pacenya dah. Tapi kalau udah kematangan tuh pace baunya najis kayak bangke. Iya, enak banget. Iya, pace bener. Iya, pace bener. Kok kita susah amat ingetnya. Itulah perjuk kerjasama dalam salah gitu. Tamal matakrah. Angkat beban yang tidak ente senangi. Ya. Idza ahabbahullah, dengan catatan Allah Ta'ala cinta hal itu kepada dirimu. Tahan tuh, panggul beban apapun yang tak pernah kau senangi. Sementara kau tahu itulah apa yang Allah Ta'ala cintai. Aneh mikir udah 2 hari nanti dari kemarin mikir, ya Rob. Di kamar mandi kelar, habis wudu dapat. Nabi kasih tahu. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Idza ahabballahu abdan, apabila Allah Ta'ala cinta seorang hamba, ibtalahu, diberi ujian, cobaan. Ente gak senang, tapi ingat Nabi kasih tahu, itu yang Allah Ta'ala cintai. Idza ahabballahu abdan, apabila Allah Ta'ala cinta seorang hamba, ibtalahu, diberi ujian, cobaan. Apa aja? Enggak tahu deh.
sakit ini, susah itu. Ya Allah, baru enak dikit kena ini. Ya Allah, baru ya Allah. Ya Allah. Tuh. Tahamal matakrah. Tahan tuh. Angkat tuh beban yang ente terima, hal-hal yang tidak ente senangi. Dengan catatan, di mana hal itu idza ahabahullah, dengan catatan Allah telah cinta dengan apa yang terjadi atas dirimu. Ane ingat baru tadi apa kemana? Wah, apa ya Rob nih? Ngasih contoh susah amat. Oh, ingat hadis Rasul, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah telah cinta seorang hamba, ibtalahu. Diberi cobaan-cobaan yang kagak-kagak. Tentu arti kagak-kagak Allah telah tahu batas kemampuan hamba. Untuk apa? Liyusma' tadarru'uhu, untuk didengar keluh kesahnya. Ngadu gak ente akhirnya? Ngadu gak? Ngadu baca doa, ya Allah, maafin ya Allah. Ya Allah, mertua gini-gini amat ya Allah. Ya dia doain panjang umur, disumpahin gak mati-mati. Didoain panjang umur, disumpahin gak mati-mati, mesti bagaimana ya Allah. Aduh. Ipar pinjam motor gak mau langin. Ya Allah. Udah tetangga serba salah ya Allah. Ya Allah, kita nyapu dibilang sombong, kita bakar sampah dibilang nyesek. Ya Allah, ada aja ya Allah. Lihat tuh tahammul matakrah. Tanggung beban ente, terima beban ente, angkat tuh. Hal-hal yang ente tidak senangi, tarik, panggul di bahu ente. Hal-hal yang berat yang ente nggak senang sama sekali, di mana hal itu idza ahabahullah, di mana hal itu memang Allah telah cintai. Nah, kalau ente main judi miskin, lalu ente ngeluh macam-macam, itu sih murka Allah Ta'ala ente. Sebelum azab yang datang, ente sudah dibikin susah lebih dulu. Kalau ente tawuran, jangan mati. Ya, kena panah, kena tembakan, kena batu, buta ente punya mata. Itu sih bukan menanggung beban derita yang terjadi, itu emang perilaku jahat ente di situ. Ini orang-orang baik. Aneh ente, ya Allah, kena ujian yang ya Allah. Tahabbal matakrah, tahan tuh beban yang ente tidak senangi. Di mana hal itu idza ahabballah, dengan syarat ya Allah telah cinta kepada ente dari hal-hal yang tidak ente senangi. Artinya emang Allah telah senang sama ente dengan diberi ujian semacam itu. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, diberi cobaan-cobaan. Nah, ngomong bercanda ya, ngomong bercanda nih, jangan dicontoh. Anda pulang dari rumah sakit. Pertama, 15 hari apa 16 hari lupa. Gitu. Pulang. Duduk belakang Ane, ibu Ana, Ustaz Ali di dapur ibu Ana. Ana ngajar pulang. Ustaz Ali itu, gimana Wi? Sehat Wi? Ya Alhamdulillah, ibu Ana biasa ngobrol sama Ana di dapur. Orang tua Ana Al-Walid dari ruang kamar dia kali itu, tiba-tiba keluar, ketemu Ana di dapur. Ana, ibu Ana, Ustaz Ali, Walid datang. Ustaz Ali tegur, Walid, kayaknya ya Walid, ini Alwi gimana sih? Kenapa? Ya ini sakit belum beres, udah ada lagi yang lain. Orang tua Ana nggak kata apa-apa, dijawab, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah cinta seorang hamba, dia akan dapati aneka ujian cobaan dalam hidup. Jawaban orang aneh ingat banget peristiwanya. Dia nggak kata apa-apa ya, nggak di ngomel, nggak sehat, nggak. Hanya dijawab, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah cinta seorang hamba, ibtalahu, diberi hamba itu aneka cobaan, ujian. Nggak enak tuh dia. Tahammal matakrah idza ahabballah. Tahan si bida ente. Di mana hal itu mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala kepada kamu. Aneh ngalamin gitu-gituan. Sampai sekarang aneh ngalamin. Tapi bercanda. Dia jangan nyuntuh. Bercanda aneh. Orang tua aneh begitu. Udah ngerti ya? Udah begitu. Siapa yang mau ente? Siapa yang mau gitu-gituan? Kalau beban berat ente sudah enak gak enak, terpaksa atau tidak terpaksa, wajib itu pangkul. Jatuh di badan ente kok. Orang lain gak bisa tolong ente. Ini jatuh di badan ente, orang lain gak bisa tolong ente. Gak bisa, orang lain hanya bisa, dia sebisa orang lain.
enteng, tapi tetap itu beban berat ada di bahu Anda. Rasakan kau ya. Dengan seperti itu, ente larinya sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Allah. Terus nangis, sembahyang, doa, minta, sembahyang, doa, nangis. Begitu. Ibtalahu. Itu belum tuntas dari penyakit yang kau derita, datang lagi penyakit yang berbeda. Rasain kau ya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Allah telah uji yang kagak-kagak. Iya loh. Kagak ada habis-habisnya. Wah. Itu. Ngerti ya? Tuh maksudnya. Ta'amal ma takrah. Idza ahabahullah. Dengan syarat hal itu yang ente tanggung bahwa Allahu Akbar. Tapi di sisi Allah telah menghendaki itu terjadi. Allah telah cinta kalau itu ada sama kamu. Itu kan nilai iman yang berperan itu. Iya, bukan sisi kemanusiaan, udah nilai iman yang bicara. Siapa yang sanggup orang tahan-tahan beban itu? Udah gak ada anak-anaknya. Baru nikah, belum ngapa-ngapain, buka kamar, tuh laki mati. Kata laki, nyesek amat gue. Calonnya gimana? Yang laki udah mati, gak ada beban. Calonnya nangis, orang Pak, Dodi mati, Pak. Dodi mati. Bininya jawab, bini bilang, emaknya bilang, Pung, Cipung. Pung, sabar ya. Tetangga masih banyak, Pung. Enggak, Pak, enakan Dodi. Wah, kelamaan nih. Udah tanggung hari jawabannya besok ya. Ati ngomong nih mau minta duit lagi nih. Enggak malu ya Rob. Bener ya no. Wah, ente nantang wah. Udah minta lagi dah. Bakal ngecor lapangan. Bener, ini enggak mau ente ketawa udah terusin. Kata anak, kita paham deh. Kan kita termasuk Tuhan cinta. Ya. 3.000 Cin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ramadan ya syahr al-mahabbati marhaba. زين الأهلة أنت يا رمضان فيك الجمال يطل في آياته شهر به يتعاظم الإحسان من بدئه تزهو المآذن خشعا وبكل بيت يختم القرآن رمضان يا شهر الصيام وليلة القدر العظيم فيك يا رمضان يا رب كن عون لنا لصيامه وقيامه يا رب يا رحمن وعد علينا شهر وعدنا له رحمك يا حنان يا منان يا مرحبا بك يا رمضان 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 رجونا الكريم بمحض امتنان يجود علينا بسكن الجنان
وستر العيوب وكشف الغطاء وغفر الذنوب بلا امتحان. صل إلهي على المصطفى شفيع الورى خير إنس وجن مع الآل وصحب واتباعهم صلاة تكرر في كل آن. مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا رمضان يا مرحبا بك يا 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 رمضان. Ingat tuh ya, hal-hal yang nggak enak ente jalani, tapi itu kecintaan Allah Ta'ala ada di situ. Jagoan kau. Orang hidup pengen senang ente, tapi ente upaya kesana kemari dagang mudah-mudahan tetap Allah telah tetapkan ente seperti itu. Sadar ente. Allah telah senang. Tuh hambanya ada dalam derita seperti itu. Contoh keras, contoh kuat. Tuh Rasulullah SAW, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang-orang miskin. Ente buka video deh, YouTube. Riwayat tentang Abu Dujana. Abu Dujana, ente lihat. Jadi hal-hal yang kagak enak sebetulnya sama Allah Ta'ala itu Allahu Akbar ente. Kalau kita nggak mau kan kena susah macam-macam. Aneh kagak pernah mau. Tapi ketika itu terjadi, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Nangis, minta sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak perlu diberitahukan, maha tahu. Tapi dengan ungkapan hati dan suara ente meminta dan memohon dari derita yang ente alami, di situ ente terpuji. Allah Ta'ala nggak perlu dikasih tahu. Tapi senang ketika hambanya memohon dari kesulitan yang dihadapi. Woi, dahsyat ente. Kita senang, kita aja masih minta sama Allah Ta'ala. Apalagi susah. Oh. Aneh ngomong begini nih, itu sekelumit dari apa yang Anda alami ente. Sekelumit dari apa yang Anda alami. Anda ngomong begitu, makanya bilang ente jangan nyontoh aneh, jangan yang sekelumit yang Anda alami. Iya. Tapi orang tua aneh nggak ngomong apa-apa. Kalau umi aneh kan suka nangis, ibu aneh sering nangisin anak. Kalau Alwi gitu, kenapa Alwi ya? Gitu. Kita ngadu sama orang tua dimaki-maki. Ente siapa ente? Lihat Nabil Ayub. Ente siapa? Dukat gitu. Gak jadi ngomong dah. Kita ngomong pengen di alam malah dihina. Ente siapa ente? Apa ente? Lihat Nabil Ayub ente. 40 tahun. Ente apa ente? Oh, iya. Ibu Ani yang sering nangisin anak. Ya, aneh, ibu aneh di dapur sama almarhum aneh punya kakak Ustaz Ali Asegaf, kakak aneh. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyusma' tadarruhu. Apabila Allah telah cinta seorang hamba, diberi sentilan-sentilan, ujian ini, ujian kehidupan, ujian penyakit, aduh. Aneh dari umur 20-22 ente. Dari umur 20-22 aneh udah kena fitnah kagak ente. Fitnah nyabuin orang, apa aja nggak pantas. Assalamualaikum orang, sampai kurang lebih 15-17 tahun yang lalu masih difitnah perkosa orang. 15-17 tahun yang lalu masih difitnah perkosa orang.
Lucu, Neng. Perkosa orang, tetangga lagi yang diperkosa, babi banget. Sampai begitu ya Rasulullah. Wah. Tapi aneh di samping nangis memohon dan memohon, tetap menjalani. Apapun yang terjadi ya Rabb, Kau Maha Tahu. Selesai sudah. Apapun yang terjadi ya Rabb, Kau Maha Tahu dari apa yang aku lakukan. Selesai. Pusing-pusing yang amat. Belum lagi sisi aneh ngarang-ngarang, orang hinain. Ini sih bukan karangan dia, karangan bapaknya. Ini dia aja. Ini banyak karangan aneh, model-model. Bukan karangan dia, nih karangan bapaknya. Ini diam aja, nggak ada apa-apa. Jadi manfaatnya Allahu Akbar. Sisanya masih banyak karangan anak. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun usaha ya berobat itu wajib jalani. Iya, ini kan kita sakit, berobat jalan, ini tetap aja tuh penyakit nggak hilang-hilang. Enggak, penyakit kita obatin belum hilang, datang lagi penyakit lain. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, saya kan guru agama, nggak ngapa-ngapain, ya nggak pernah ngejahatin orang. Ya Allah, itu kan ente yang mengeluh sama Allah Ta'ala, itu yang Allah senangi, itu yang Allah demen hamba ngerutu. Ya Allah gimana ya Allah. Gitu. Ya Allah saya lagi pengen diamin dia, ya Allah pengen banget ya Allah tuh perempuan kayak pindah ke kampung. Kita lagi demen ya Allah, lagi enak-enaknya media enak, pulang ngaji mampir numpang ngopi. Ya Allah bapaknya di PHK pindah pulang kampung ke Brebes. Pulang kampung ke Brebes ya Allah, ya Allah. Kayak di WA lagi, Bang maafin Bang ya. Anggap bahasa terakhir Bang. Saya sudah di kereta Bang. Lu kereta mana? Ke Brebes Bang. Ya Allah kenapa kamu ngomong dari kemarin? Kalau lu ngomong dari kemarin kereta gue tahan. Bapak gue masinis. Bapak gue masinis, ya Allah lu kan dia. Kenapa lu pulang ke Brebes ngomong sama gue? Ntar gue bantuin lu jual telur ayam. Telur asin, gue tahu lu bapak lu mau pedagang telur asin, bangkrut di Jakarta. Jangan kepin bapak lu pulang ke Brebes, lu di sini ntar gue kontrakin. Tuh cewek ngebalas, lu sendiri minjem duit. Lu minjem duit, babi lu. Pinjam duit laganya. Aneh tahu lu, aneh kirim salam untuk perempuan, terima kasih banyak, dia udah selamat. Kalau ente punya pacar, tuh pacar pinjam duit nih perempuan, pacar mulai pinjam duit ente, putusin tuh cowok. Apaan? Ini bukan anak JM nih sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama qadin ana da'i فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tumben gak ada drone, kemana yang megang drone? Drone gak ada, kemana? Yang datang. Makanya mesti ada orang lain yang bisa. Tuh, kalau ada drone gak enak, bisa perempuan ya terus. Demen lihat orang banyak ente. Sebab kalau orang banyak kan tangguhkan lebih. Iya. Ya maafin. Gara-gara ente juga sih diminta 3 kali. Dasar ente, dasar. Nah, ini dia. Enggak herop, malu. Gitu. Semestinya nggak usah malu, kan bukan bakal ana. Cuman kagak enak, karena tahu ente nggak semua orang ada. Ya Allah gimana? Tapi ini yang malaikat kiri ngomong paksain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lanjutannya nih, sudah ada aja. Ini sih gara-gara pacek nih. Mana ada ente jam 1 malam orang ketawa riang gembira dalam ilmu, dalam ibadah. Enggak ada ente, se-Indonesia enggak dapat. Allahumma se-Indonesia yang enggak dapat suasana begini. Se-Indonesia ya? Kau di Malaysia. رمضان عالباب افتح يا ولاد اهو جه يا ولاد جه بعد غياب وشهور حرمان اهلا رمضان 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 اهلا رمضان 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 اهلا رمضان شهر الغفران شهر القرآن اهلا رمضان اهلا شهر الغفران اخي والله بعودة والله بعودة يا رمضان رمضان عالباب افتح يا ولاد اهو جه يا ولاد جه بعد غياب وشهور حرمان بابا هات لي فانوس رمضان على ايدك ابوس حبيبك انس هيبقى تعلان وانا دغري صريح من غير تلميح هات اللحلح لفانوس رمضان يا الله خدوا اي فلوس واشتروا كده احلى فانوس بس ما تنسوش ختم القرآن اهلا رمضان اهلا رمضان اهلا رمضان شهر الغفران شهر القرآن انا لو احكي عليه رمضان انا اوصف ايه رمضان يكفي في ليالي نزل القرآن جه 30 يوم رمضان وفي ايد الصام وقنا بابلكم ويا بيت رمضان اهلا بالضيف رمضان ابو دم خفيف ابو قلب نضيف عمنا رمضان اهلا رمضان اهلا رمضان اهلا رمضان شهر الغفران شهر القرآن شهر التراويح ذكر وتسبيح وإله بينادي يقول يا عبادي أنا الرحمن ليه نأذي جار بصدر بالنار ده نبينا وصى وقال وتوصى بسابع جار شوفوا لو محتاج لأي علاج واديله قرشين لو كان تعبان أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان شهر الغفران شهر القرآن